Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel Langkong. Oke, teman-teman. Jadi tadi barusan saya itu ngobrol sama bapak-bapak ya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol aja lah, sharing-sharing aja. Jadi tadi itu sempat ada tetangga datang ke tempat saya karena dia lihat setup ya. Jadi ngobrol-ngobrol gitu. Tapi memang pertanyaannya tuh kadang-kadang unik ya. Seputar lebah ini kadang-kadang ternyata belum semuanya juga tahu ya tentang fungsi dari lebah itu gitu. Maksudnya fungsi memelihara lebah itu kan dikira kita itu atau kebanyakan orang itu cuman bisa untuk menghasilkan madu ya. Dan mungkin ada beberapa produk selain madu itu di stop juga jarang orang tahu gitu kan. Nah, lebih aneh lagi gitu kan. Mungkin mereka itu belum paham apa sih fungsi lebah itu gitu. Maksudnya gini, selain madu gitu ya, selain menghasilkan madu itu apa sih fungsinya gitu. Nah, ini juga teman-teman mungkin kita harus lebih refleksi terhadap alam sekitar kita gitu ya. Merefleksikan itu begini, kita lihat di situasi di lingkungan kita. Kira-kira pertanyaannya gini, kira-kira tumbuhan yang di lingkungan kita itu bisa tumbuh, atau contohnya ada tanaman aja, tanaman buah nih, tanaman buah yang ada di sekitar kita, misal contoh buah kates atau buah alpukat atau buah jambu, bahkan padi sekalipun yang kita tanam padi itu kita kira-kira bisa berubah itu karena apa gitu. Nah, ini yang mungkin kita harus lebih mendasar berpikirnya gitu ya. Ternyata di lingkungan kita, ketika kita lihat gitu ya, seperti tadi tumbuhan yang hadir di sekitar kita, angin berhembus, yaitu buah-buahan juga bisa tumbuh dan berkembang segala macam. Kan semuanya itu kan berawal dari penyerbukan, teman-teman. Jadi ditemukannya atau disatukannya benang sari dengan putik di dalam tanaman tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang nyatuin itu gitu? Yang nyatuin putik dan benang sari, atau siapa yang membantu penyerbukan tersebut? Nah, salah satunya adalah lebah, teman-teman. Lebah ini adalah faktor utama ketika kita mau menginginkan tanaman dari sekitar kita itu besar, menghasilkan buah yang banyak gitu. Dan seperti yang kita makan juga tiap hari, nasi itu berasnya kan dari padi. Padi itu juga penyerbukannya juga dibantu sama beberapa serangga ya. Walaupun tidak dengan sepenuhnya dengan lebah gitu, setidaknya lebah ini juga memberikan pengaruhnya kepada lingkungan gitu kan. Oleh karena itu sebenarnya hal-hal yang seperti ini mungkin banyak juga yang belum banyak diketahui oleh banyak orang ya. Mungkin bagi mereka lebah itu hanya berpikir untuk menghasilkan madu. Satu hal lagi, ketika kita misalkan di lingkungan kita itu terdeteksi banyak polusi atau terdeteksi juga kurang bagus ya, mungkin seperti contohnya mungkin kalau di kota besar seperti di Jakarta itu kan, di kotanya itu kita bisa lihat di siang hari itu seperti kayak ada kabut gitu ya, seperti ada kabut tapi siang hari gitu, tapi nuansanya panas. Berarti itu bukan kabut dong, tapi itu adalah polusi, teman-teman. Nah, biasanya untuk mendeteksi lokasi itu tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan, gimana caranya? Yaitu berarti tidak ditemukannya lagi lebah. Biasanya seperti itu untuk mendeteksinya. Nah, lebah ini sebagai alat ukur di mana lingkungan kita itu bersih, lingkungan kita itu baik. Ketika misalkan lebah juga masih mau di tempat itu, dia bersemayam, dan koloninya juga betah gitu ya. Nah, itu berarti ciri-ciri berarti lokasi kita masih bagus gitu. Tapi ketika misalkan kita punya lokasi yang seperti di kota yang banyak polusinya, bahkan yang saya sebutkan tadi seperti mungkin di Jakarta Pusat ya, bahwa Jakarta itu tidak baik, tapi itu resiko lah ya, resiko sebagai kota besar. Tapi di situ apakah ditemukannya lebah, koloni lebah? Coba kalau misalkan teman-teman bisa menemukannya, bisalah komen di bawah, atau
kesulitannya ketika teman-teman yang mungkin ada di kota besar sedang memelihara lebah trigona atau lebah yang lain gitu ya. Mungkin ya yang lingkungannya itu tidak ada tanaman sama seperti ini, tapi lingkungan polusinya luar biasa gitu. Panasnya luar biasa, polusinya juga kelihatan luar biasa gitu. Nah, kira-kira apa dampaknya kepada lebah? Nah, itu ketika misalkan nggak ada lebah dan nggak ada serangga teman-teman, itu dampaknya kemana? Dampaknya adalah ke diri kita juga gitu, secara tidak langsung sebenarnya. Tanaman yang kita makan, buah-buahan yang kita makan itu termasuk dalam bantuan dari lebah itu sendiri. Ketika misalkan penyerbukan, kita nggak bisa menyepelekan lingkungan kita, jadi semuanya saling keterkaitan, simbiosis mutualisme, dan saling menguntungkan gitu kan. Kalau saya sih berpikir bahwa memelihara lebah itu setidaknya kita sudah meregenerasi, setidaknya saya sudah berbuat terhadap lingkungan saya. Jikapun nanti misalkan tidak maksimal ya, walaupun mungkin hidup saya itu ini kan masih semi kota lah, saya kan tinggal di Cimahi teman-teman, jadi mungkin ada suara kayak motor segala macam, tapi di lingkungan di sini nggak terlalu seperti kota besar ya. Setidaknya saya sudah berbuat untuk meregenerasi koloni lebah gitu. Dan itu sudah memberikan sumbangsi kepada lingkungan kita tentang tanaman bisa berbuah, tanaman juga bisa berkembang gitu kan, bunga juga bisa mekar. Itu kan karena dibantu juga sama lebah. Walaupun kita nggak maksimal, mulailah dari hal yang kecil teman-teman. Di dalam dunia ini semua yang diciptakan Tuhan itu pasti saya yakin semuanya ada maksud dan fungsinya gitu. Jikapun memang kita belum mengerti secara keseluruhan tentang lebah trigona ya, ketika kita memelihara, kita itu mulai meresapi teman-teman, meresapi dan memahami sedikit demi sedikit fungsi dari lebah itu sendiri. Setiap hari mereka mengambil bunga gitu. Terus saya perhatikan misalkan dia sering kumpul juga di tanaman yang akan berbunga, akan berbuah. Nah, itu kan sebenarnya kita harus berterima kasih kepada mereka. Buah-buah yang besar-besar itu awalnya kan dari mereka juga, dan sebaiknya kita mulailah. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika misalkan ada pertanyaan seputar memelihara lebah yang kira-kira mungkin belum dipahami sama teman-teman, saya sarankan memang teman-teman harus mencobanya dulu, walaupun tidak harus besar ya, tapi ya kecil-kecil dulu lah, satu stop dulu gitu kan. Ketika mau, sambil teman-teman memahami, ternyata lebah itu setelah saya pahami gitu ya, banyak membantu situasi yang ada di lingkungan kita. Bahkan alam yang kurang baik dan polusi yang kurang baik juga lebah tidak suka gitu, sehingga otomatis kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungannya kan terpaksa kita menanam bunga, memaksa diri kita untuk menjaga lingkungan, menjaga oksigen, dan semuanya saling membutuhkan dan saling menguntungkan untuk kelangsungan kehidupan kita dan kehidupan mereka. Jangan sampai lebah ini hilang teman-teman. Coba bayangkan jika lebah ini hilang dari muka bumi ini. Seandainya nih lebah ini hilang dari muka bumi, kira-kira mungkin nggak? Kalau menurut saya ya memang tidak mungkin, karena Tuhan yang mengizinkan. Tapi mungkinkah lebah itu jadi langka gitu? Tapi ya mungkin saja, karena banyak juga di Indonesia ini yang jadi masalah adalah pemburuan liar teman-teman, pemburuan liar koloni lebah. Kebanyakan mereka juga setelah melakukan pemburuan itu bukan untuk mengembalikan ke alam gitu ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang yang penebangan kayu di hutan gitu, yang diduga ada koloni lebahnya gitu. Secara tidak langsung telah mengambil kelestarian alam gitu. Kelestarian alamnya itu mereka bisa jadi setelah dipindahkan kan otomatis tanaman-tanaman yang di hutan itu harusnya diserbuk, dibantu penyerbukannya oleh si lebah, tapi karena lebahnya itu dirampok gitu ya, akhirnya kan penyerbukannya itu terganggu. Sebuah hal mengapa terjadi gagalnya panen ya teman-teman ya, gagalnya panen di tanaman itu yang sering baru-baru ini sering ditanami terus gagal panen.
sebabnya itu mungkin bisa jadi dikarenakan lebahnya yang dirampok gitu di apa namanya, di hutan gitu. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, ketika kita misalkan belum mengerti tentang informasi tentang lebah, trigona, dan keuntungannya, mungkin kita harus banyak belajar juga. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai merusak lingkungan tanpa sebab gitu ya, memburu hewan-hewan yang hadir di lingkungan kita gitu tanpa sebab, terus kita membunuhnya. Tentunya itu akan merusak simbiosis mutualisme itu sendiri ya. Nah, pesan dari saya, pelajari lebih dalam tentang informasi lebah terkait dengan alam, agar kita paham dan kita juga mengerti betapa sangat dibutuhkannya lebah di lingkungan kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.